Sobat IMC, kalau kita bicara tentang sendi pasti nunjuknya nggak tahu ke tangan atau ke kaki gitu ya. Tapi ternyata gangguan sendi itu bisa juga terjadi pada rahang. Makanya sekarang saya sudah bersama dengan Dokter Gigi Diki Firmansyah, spesialis bedah mulut dari Rumah Sakit IMC Gerak Kedoya ya. Halo Dok. Halo Sobat IMC. Bener ya Dok ya, kalau kita ngomongin tentang sendi biasanya kan ya pasti orang berpikirannya pegel-pegel lah, nyeri tulang atau apa gitu. Tapi ternyata ada loh yang namanya gangguan sendi pada rahang. Emangnya di rahang ini ada sendi-sendinya ya Dok ya? Mungkin boleh dijelasin Dok? Ya, jadi sendi rahang ini sama dengan sendi yang lain tapi di sendi kecil. Iya. Letaknya di sebelah kanan dan kiri kita di depan kuping. Oke. Persendian ini fungsinya untuk membuka, menutup mulut, untuk mengunyah, berbicara dan lain-lain. Jadi seperti umumnya anatomi badan kita, dia punya kelainan juga. Ada kelainan, ada masalah, ada rasa sakit dan lain-lain. Jadi kumpulan gejala dari gangguan sendi rahang ini banyak. Gejalanya macam-macam, apa aja tuh Dok? Nah, gejalanya bisa jadi dia nyeri pada waktu membuka menutup mulut, kemudian rasa sakit di daerah sekitar sini, atau bahkan ada river pain ke kuping, tinnitus dan lain-lain. Kemudian keterbatasan membuka mulut. Atau membuka mulut, deviasi dia bergeser ke kanan ke kiri atau bunyi sendi yang mengganggu. Nah itu kenapa Dok ternyata diagnosanya? Ya, jadi gangguan sendi rahang ini sebenarnya kasusnya banyak pada dewasa muda, pada perempuan. Perempuan? Iya betul. Nah. Jadi sekitar 20-30% dari populasi pasien gigi ini. Faktornya ini banyak sekali sebenarnya. Jadi faktor dari trauma, benturan bisa, atau faktor dari kebiasaan yang kurang baik seperti bruxism, atau mengunyah satu sisi, atau mengunyah satu sisi? Betul. Wah saya nih kayaknya sering mengunyah di sebelah sini aja nih Dok. Atau suka bertopang dagu, atau menggigit sesuatu misalnya. Jadi faktornya ini banyak sebenarnya. Jadi itu memang harus ditelusuri satu-satu. Penyebabnya apa? Dan kalau dilihat kayaknya penyebabnya itu sesuatu yang common ya Dok ya? Iya, seperti mengunyah satu sisi atau menggigit sesuatu. Saya punya pasien tuh lucu, suka menggigit es batu. Oh, iya salah sih. satu faktor risiko. Iya teman saya atau juga ada. bruxism yang kalau malam tuh suka kretek. Nah, gini itu ya? kan menggeset-geset gigi, ya itu bruxism. Atau bertopang dagu juga bisa. Masih banyak faktor lain sebenarnya. Oke, tapi yang paling umum dan paling mudah ditemui mungkin itu ya Dok ya. Tapi kenapa perempuan? Jadi pada gangguan sendi rahang ini ada korelasi hubungan dengan faktor stres dia. Kenapa? Kalau kita lagi stres, itu otot-otot kita tuh spasme, kontraksi. Jadi menekan ke jointnya, ke sendinya tertekan. Lama-lama terjadi peradangan dan adesi, perlengketan. Itu biasanya prosesnya bertahun-tahun. Jadi memang pada faktor psikoemosional ini berpengaruh pada gangguan sendi rahang. Jadi beberapa pasien itu datang ke kita justru sudah membawa obat-obatan. Obat penenang, anti cemas, berapa persen itu ada hubungannya. Jadi ada korelasi hubungan antara gangguan sendi rahang dengan faktor emosional, stres dan lain-lain. Oh oke, jadi bukan cuma gerakan fisik aja ya Dok ya, tapi ternyata ada efeknya dari psikis juga gitu betul, ya Dok ya. Oke, nama ininya apa sih Dok? Gangguan sendi rahang ini nama kedokterannya nama? Lebih banyak istilah TMD. Temporomandibular disorder. Temporomandibular disorder. Iya, gangguan. Jadi kumpulan gejala sakit pada daerah sendi rahang, otot-otot sekitar, juga tulang dan lain-lain. Yang menyebabkan gangguan fungsi seperti keterbatasan buka mulut, nyeri dan lain-lain. Oke, jadi kalau misalnya nih ya kita datang nih dengan gejala-gejala tadi ke dokter, kemudian dokter mendiagnosa TMG itu tadi ya Dok ya. Oke, berarti apa biasanya tindakan yang dilakukan? Nah ini, jadi kita kalau mendiagnosa TMG ini lengkap anamnesisnya. Pertanyaannya banyak, dari mulai pekerjaannya apa, sudah berkeluarga belum, anaknya berapa, pekerjaannya apa. Jadi pertanyaannya hal-hal pribadi ya Dok? Betul, karena ini hubungan dengan emosional stres. Oke. Kita harus tahu ini pasien ini termasuk kategori yang stressful life tidak. Karena penting ini nanti. Kita bisa tahu, oh berarti ini salah satu triggernya stres. Misalnya pasiennya sudah, mohon maaf, pasangan sudah meninggal, atau misalnya
diberhentikan dari pekerjaan. Itu faktor-faktor seperti itu mesti tahu kita, karena salah satu faktor risiko adalah itu. Selain kita lihat faktor dari giginya, ada susunan gigi yang hilang nggak? Karena kestabilan daripada oklusi itu penting. Jadi kalau ada yang ngompong di belakang, jadi kalau kita menggigit tuh cenderung tidak stabil. Jadi sendinya nanti tidak imbalance gitu. Nah, banyak faktor-faktor lain yang mesti dicari. Faktor-faktor dari kebiasaan jelek, atau riwayat kecelakaan tidak, benturan zaman dahulu, itu pengaruh semua. Atau bahkan riwayat dia pengobatan gigi yang lama, membuka mulut yang lama bisa juga. Atau menggigit kuku, atau topang dagu dan lain-lain. Oke, itu kan pemeriksaan awal ya dok ya? Ya, anamnesis. Oke, setelah misalnya, oh ya ditemukan akhirnya nih dok penyebabnya, kemudian didiagnosa TMJ. Nah, kira-kira apa yang harus pasien lakukan? Itu kalau kita mengetahui kelainan sendi rahang itu biasanya khas. Nyeri pada daerah sekitar sendi, bisa di kepala, bisa di leher, kemudian keterbatasan buka mulut. Mulutnya itu normalnya nggak bisa buka terlalu besar, bisa. Atau nyeri pada waktu makan. Nah, juga ada bunyi sendi. Kadang-kadang kalau buka tutup mulut bunyi klek klek atau krek krek. Nah, itu bisa salah satu tanda gejala dari kelainan sendi rahang. Kemudian kita lakukan anamnesis, pertanyaan ke pasien, lalu kita lakukan pemeriksaan sederhana, foto ronsen, panoramik. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan yang paling bagus adalah MRI. MRI itu untuk melihat sendi. Jadi MRI bisa di sendi rahang untuk melihat apakah ada kelainan di dalam sendi atau di luar sendi seperti otot-ototnya. Nah, ini sesuai dengan spesialisasi dokter bedah mulut gitu ya dok ya? Apakah bedah juga menjadi salah satu solusi dok untuk TMJ ini? Gangguan sendi rahang ini bukan langsung kita lakukan operasi. Jadi ada step-stepnya. Biasanya pertama dilakukan konservatif dulu. Terapi konservatif itu kita pemberian obat-obatan, konseling ke pasien. Pasien-pasien stres itu kita harus berikan konseling atau kita refer ke teman kita yang psikiatrik atau psikolog untuk mencari tahu faktor resiko. Kemudian kita lakukan fisioterapi. Fisioterapi itu misalnya pemanasan dan lain-lain. Nah, lalu kita lakukan pembuatan spleen. Itu dilakukan oleh spesialis prosto biasanya. Spleen itu apa sih? Spleen itu semacam dietah. Jadi kalau kita pasien tuh kalau stres umumnya clenching, gigitannya tuh kenceng. Jadi spleen itu dia untuk menahan supaya tidak terlalu kencang gigitan. Jadi supaya terjadi relaksasi di sekitar otot. Itu konservatif. Tetapi kalau misalnya sudah dilakukan semua konservatif, dilakukan terapi ke arah surgery. Tapi sebelum surgery itu ada yang lebih simple seperti artrosintesis gitu. Oke, jadi memang ada step-stepnya ya dok ya, tidak langsung bedah gitu ya dok ya. Tapi awareness pasien sejauh dokter ketahui gitu ya saat ini, gimana sih tentang TMJ ini dok? Ini sahabat EMC ya, sebenarnya kita perlu edukasi, ini penting sekali. Karena TMJ ini sebenarnya ilmunya sangat kompleks. Kenapa dibilang sangat kompleks? Karena ini luas, baik dari etiologi, pengobatannya, dan umumnya ini pasien ini datang ke dentist dulu. Tapi kadang-kadang teman-teman kita dentist beberapa masih banyak belum paham juga tentang ilmu TMJ ini. Jadi agak kompleks. Jadi banyak pasien ini miss itu dalam arti dia sudah lama sakitnya, bertahun-tahun tapi tidak mendapatkan pengobatan yang baik. Mungkin dianggap, oh ini nggak apa-apa, bunyi-bunyi. Udah biasa kok dok, 3 tahun, 4 tahun. Nah, lama-lama itu kan merusak sendinya. Dan akhirnya kalau memang benar-benar sampai rusak apa dok? Misalnya ya itu tadi kan kadang-kadang kita mungkin menganggap ini adalah sesuatu yang biasa. Akhirnya ya udahlah nggak usah periksa ke dokter misalnya gitu ya, atau diobati dengan anti nyeri aja. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan apa kira-kira efeknya? Ya, jadi sendi rahang ini kan dia ada komponen, ada bantalannya di dalam, ada otot-otot. Nah, sendi rahang ini merupakan sendi yang paling aktif, salah satu bergerak. Satu hari bisa ratusan bahkan ribuan kali dia bicara, kita makan dan lain-lain. Nah, akibatnya kalau ini dibiarkan terus akan terjadi kerusakan di sendi ini. Dia akan terjadi kalau kita bilang tuh erosi ya, tulangnya rusak lama-lama. Nah, kalau dia sudah tahap akhir, udah sangat delay terlambat, itu satu sendi ini bisa diganti baru, udah rusak. Jadi kalau sampai terjadi pengikisan dari tulang sendi rahang ini habis,
itu diganti bonggol yang baru. Jadi kita bilang total joint replacement. Sama seperti sendi yang lain, misalnya total knee replacement, total hip replacement. Di sini juga ada total joint replacement. Jadi satu sendi baru itu kita ganti. Jadi itu resiko terburuk kalau kita punya kelainan tapi kita tidak berusaha mengobati penyakit tersebut. Oke, jadi penting sekali ya dok ya, kalau memang apalagi kita sekarang ini kan orang udah mulai banyak sadar yang namanya mental health ya. Seperti tadi dokter bilang kan ini ada hubungannya sama stres. Nah mungkin kalau yang merasa sudah punya mental health, udah bukan cuma mentalnya aja nih yang harus diperiksakan, fisik juga semua harus dicek ya, termasuk juga ya itu tadi, apalagi kalau tanpa sadar kita nih lagi tidur punya kebiasaan apa tadi dok istilahnya, nah itu dia. Jadi sebaiknya memang segera periksakan ke dokter gitu ya dok ya. Jadi awal kita datang ke dokter gigi dulu atau langsung ke dokter Diki? Jadi sebenarnya pasien ini memang banyak refer dari teman-teman kita dokter gigi. Jadi idealnya dokter gigi itu mungkin bisa dia dokter gigi itu bisa mendiagnosa awal. Tetapi untuk terapi lanjutan biasanya dia refer ke yang lebih spesialis. Misalnya bedah mulut maksilofasial yang keahliannya khusus di TMJ. Nah nanti kita akan screening pasiennya dari anamnesis, pemeriksaan lengkap. Nah di tempat kita di MC Geraha ini ada pemeriksaan baru yang termasuk pertama di Indonesia. Itu USG TMJ. USG TMJ. Jadi USG TMJ ini maksudnya begini, MRI ini kan high cost ya, mahal sekali. Memang golden standard untuk kelainan sendi rahang kalau ada masalah yang kita curiga ada sesuatu kelainan di sini itu MRI. Tapi itu mahal. Jadi sekarang kita coba untuk pakai USG TMJ. Dan itu baru ada di Rumah Sakit DMC Geraha Kedaya. Pertama di Indonesia. Jadi kita sudah jalan sekarang, beberapa pasien sudah cukup banyak dilakukan pemeriksaan. Kita sudah bisa menilai apakah di dalam sendi ini ada kelainan bantalannya bergeser atau bantalannya ada masalah. Itu bisa kita deteksi awal. Tapi apabila kita curiga kelainan yang lebih berat, jadi kelainan sendi ini ada klasifikasinya, ada ringan, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kalau kita curiga dia lebih berat, biasanya kita lakukan MRI. Tapi mungkin yang belum terlalu berat bisa kita lakukan USG untuk rencana terapi selanjutnya. Oke, jadinya kita akan mendapatkan penanganan yang tepat gitu ya dok ya. Betul. Oke, dok, satu pertanyaan dari netizen ya. Pertanyaannya berhubungan dengan perempuan. Kalau sudah terkena sindrom TMJ, akan ada perubahan nggak struktur wajah kita? Tetap cantik nggak? Oke, jadi kalau gangguan sendi rahang ini ada beberapa pasien yang kalau membuka menutup mulut itu ada pergeseran. Jadi miring kanan, miring kiri. Struktur wajah itu karena mungkin kan ada kebiasaan tadi kan yang terus menerus. Tidak disebabkan oleh gangguan sendi. Bisa jadi pasiennya memang ada asimetri sebelumnya. Jadi ada asimetri, mungkin yang sisi kanan lebih besar dari sisi kiri, tapi karena buka mulutnya deviasi ke kanan ke kiri, bisa jadi dia kelihatannya lebih tidak asimetri. Jadi tidak ada hubungan langsung. Jadi nggak ada hubungannya, memang udah dari sananya. Kecuali kalau anatomi dia memang ada lebih besar di satu sisi, dia asimetri pasti. Oke dok, ini pertanyaan kedua dari netizen. Selain tindakan konservatif, ada metode pengobatan lain nggak sih dok untuk TMJ? Nah, jadi selama ini pengobatan dari TMJ ini putus sampai di konservatif di Indonesia kita ngomongnya. Nah sekarang kita di MC Geraha ini udah ada terobosan baru. Jadi kita bisa lewat dari konservatif. Setelah konservatif ini gagal, itu dilakukan artrosintesis. Artrosintesis ini apa sih? Itu adalah pencucian sendi rahang, kita lakukan pencucian, dibersihkan peradangannya, kemudian kita berikan obat-obatan. Tujuannya apa? Supaya sendi ini lebih bebas. Jadi yang tadinya nyeri, sakit, keterbatasan buka mulut, dia bisa lebih lancar. Atau bahkan kita juga sekarang sudah dilakukan artroskopi TMJ di tempat di EMC kita Geraha. Apa sih artroskopi itu? Kita bisa lakukan manuver dengan artroskop kecil untuk melihat kerusakan yang terjadi di sendi rahang. Jadi kita bisa lakukan tindakan selanjutnya.
Oke, jadi yang pasti Sobat IMC lakukan pemeriksaan kepada ahlinya ya. Kalau misalnya ada gejala-gejala yang mungkin tadi dokter sebutkan yang mengarah ke TMJ, sebaiknya segera periksakan ke dokter supaya bisa dilakukan tindakan-tindakan yang tadi dokter Diki sebutkan ya. Dan yang pasti kalau Anda juga pengen tahu nih jadwalnya dokter Diki hari apa, jam berapa, jangan lupa untuk download mobile apps ya IM Care, oke, karena di sana kita bisa lihat jadwal dokter, hari apa, jam berapa, bisa daftar juga ya dok ya, dan juga ada medical history kita. Oke, jangan lupa ya untuk download sekarang juga IM Care. Dokter Diki terima kasih banyak untuk penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat Sobat TMC ya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan untuk membahas TMJ lebih detail lagi. Oke, terima kasih Dokter Terima Diki. Itulah tadi kasih. Dokter Gigi Diki Firmansyah ya, spesialis bedah mulut untuk IMC Podcast Corner. Kita pamit dulu, bye-bye.